Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi di podcast tentang kamu bareng gue Firman, dan di podcast kali ini akan membahas tentang Islam sebagai sumber keberanian. Oke bro and sis, hidup kalau nggak punya target dan tujuan rasanya kering. Kering. Ya benar-benar kering. Nggak percaya? Sekarang coba deh kamu renungkan, buat apa hidup kalau nggak tahu akan kemana dan akan ngapain? Sulit untuk bisa idealis bila kamu nggak punya tujuan dan juga target dalam hidup. Dua hal itulah yang sebenarnya akan mengendalikan kamu dalam kehidupan ini. Sebab kalau nggak bisa, kamu bakalan ngelantur kemana-mana karena nggak punya pegangan sama sekali. Dan tentu saja, sebagai seorang muslim, tujuan dan juga target hidup kita adalah mencapai ridho Allah dan beribadah kepadanya. Sehingga wajar bila kemudian muncul generasi para sahabat yang mampu mengaktualisasikan Islam dalam kehidupannya. Kamu kenal mungkin yang namanya sahabat Abdullah ibnu Umar. Nah, beliau ini patut menjadi contoh dalam kehidupannya, di mana Abdullah ibnu Umar di usianya yang menginjak 13 tahun sudah ngotot, kebelet pengen ikut jihad bareng Rasulullah. Ada juga sahabat yang bernama Al-Bara. Beliau ngotot pengen ikut perang bersama pasukan Rasulullah di perang Badar. Namun oleh Rasulullah SAW ditolak karena masih kecil. Tahun berikutnya beliau pengen ikut juga di perang Uhud. Beliau tetap ditolak. Dan di tahun berikutnya barulah keinginannya yang tak tertahan itu terpenuhi pada saat perang Ahzab. Ya, Rasulullah memasukkan Al-Bara ke dalam pasukan kaum muslimin untuk memerangi musyrikin. Kemudian pemuda ini tentunya semangat seperti inilah yang sulit untuk ditemukan dalam diri pemuda seusia remaja tadi ya. Bahkan mungkin saya pun masih kategori pemuda ya, meskipun usianya udah puluhan mungkin kalau sekarang ya. Dan semangat justru muncul mungkin di pemuda zaman sekarang itu semangat buat hal-hal yang negatif. Kalau di sekolah, tawuran, tindak kriminal dan lainnya. Tapi nggak semuanya, namun kebanyakan seperti itu. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, tidak ada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah melainkan ia dipilih dari kalangan pemuda saja, yakni antara 30 sampai 40 tahun. Begitu pula, tidak ada seseorang orang yang berilmu melainkan hanya dari kalangan pemuda saja. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu an membaca firman Allah dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 60. Kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini yang bernama Ibrahim. Dalam Quran ini ya, surat Al-Anbiya ayat 60. Dan idealnya seorang pemuda atau remaja memang harus memiliki semangat juang yang hebat, mengingat fisik yang masih kuat. Dalam sejarah, usia pemuda Islam yang pertama mendapatkan pembinaan di Darul Arqam rata-rata usianya 20 tahunan. Dan yang paling muda adalah Ali bin Abi Thalib. Waktu itu usianya masih belia, yakni 8 tahun. Dan hampir sama dengan Az-Zubair bin Al-Awwam. Kemudian dalam pembinaan Rasulullah itu masih ada Ja'far bin Abi Thalib yang usianya 18 tahun. Kemudian Utsman bin Affan usianya 20 tahun. Umar ibn Khattab usianya 26 tahun dan Abu Bakar As-Siddiq yang berusia 37 tahun. Dan masih banyak lagi sahabat-sahabat yang semuanya relatif masih muda dan mereka memiliki semangat untuk mengikuti pembinaan Rasulullah SAW. Dan akidah Islamlah yang ditanamkan Rasulullah yang mampu mengubah pola pikir mereka tentang kehidupan. Nah, gimana nih bro and sis? Mungkin sampai di sini udah ada gambarannya tentang semangat juang dan teladan para pemuda di generasi Rasulullah. Sekarang kamu gak bisa lagi untuk nyari-nyari alasan meninggalkan tingkah laku yang amburadul. Jangan merasa sah melakukan hura-hura sebagai seorang remaja.
nggak ada kasus dalam Islam bahwa seorang remaja itu hidupnya harus nyantai dan hura-hura. Malah kamu kudu melihat ya, mungkin itu tadi dari masa Rasulullah. Tapi dari orang barat misalkan nih, yang bukan muslim, misalkan Bill Gates yang ketika usianya 14 tahun mampu memimpin kelompok komputer sekolahnya. Memang si Gates itu ya anak orang kaya di wilayah pantai barat Amerika, tapi bukan masalah itunya, tapi semangat muda dia ya, yang drop out dari Universitas Harvard misalkan di usianya 19 tahun dan kemudian mulai mendirikan perusahaan software yang bernama Microsoft bersama Steve Allen temannya. Dan sekarang memang ini adalah jaringan terbesar di dunia ya, Microsoft ini. Dan malah lucunya program yang ia buat dulu yang pernah dijual kepada raksasa perusahaan komputer di IBM, sekali lagi ini sekedar contoh, karena seharusnya kita harus lebih semangat lagi. Soalnya apapun yang kita lakukan di dunia adalah ibadah. Apa yang dilakukan Gates atau Bill Gates hanyalah patang morgana di hadapan Allah. Dan tentu saja karena ia golongan orang-orang kufar ya. Makanya wajar kalau para sahabat sebegitu semangat membela Islam, karena Islam telah menjasad dalam dirinya begitu kuat. Islam memang sumber keberanian. Remaja ideal. Ya, Islam memang sumber keberanian. Dan idealnya pemuda Islam itu memang berperilaku demikian. Seorang pemikir dari Beirut, Mustafa Al-Galayaini, berkata, terletak di tangan para pemuda kepentingan umat ini, dan terletak di tangan pemuda juga kehidupan umat ini. Kalau ternyata pemudanya banyak yang berperilaku aneh dan memalukan, di manakah letak kepentingan umat ini dan letak kehidupan umat ini? Yaps, kamu yang harus menjawab ya. Oke, kemudian ada juga ya komentar dari pemikir Mesir yang katanya pemuda yang bodoh, beku, tidak punya ruh jihad untuk memajukan bangsa, matinya itu lebih baik daripada hidupnya. Ini komentar dari pemikir Mesir. Dan rasanya komentar-komentar yang dilontarkan dari pemikir Islam ini tak mengada-ngada dan benar ya. Nih kawan ya, kalau semangat umat saja yang memajukan Islam kendor, sulit rasanya bagi umat untuk bisa eksis. Contohnya, ya kayak sekarang ini remaja-remaja seusia kamu malah mencoreng kesucian Islam, kehilangan marwahnya dengan kelakuan buruknya pergaulan bebas, kecanduan narkoba, hura-hura, dan belum lagi aplikasi-aplikasi yang digunakan yang malah mungkin menghilangkan marwah dan martabat mereka ya. Oke. Dan itu sekedar letupan kecil dan kamu bisa merenung, bukan maksud untuk menekan. Dan ini renungan kita sebagai remaja muslim justru harus memberikan gambaran yang jelas bahwa remaja dan pemuda-pemudi yang ideal itu adalah yang mampu menjadi pelopor kemajuan bagi bangsanya, bukan pengekor dan hanya menjadi sapi perah peradaban yang rusak. Oke, mungkin gimana sih caranya buat menjadi pemuda idaman itu? Ya, bukan hanya mungkin menggunakan aplikasi internet dan lain-lain ya, ataupun mungkin yang jago tawuran, berkelahi, kriminalitas dan lain-lain. Menjadi pemuda idaman ini memang tidaklah mudah ya, tapi yang pertama harus diniatkan belajar Islam untuk ibadah ya. Niatnya karena Allah pastinya ya, kalau ujung-ujungnya ibadah. Kemudian yang kedua, ilmu yang didapat itu harus diamalkan dalam kehidupan. Yang ketiga, Islam yang dikaji jangan setengah-setengah, harus secara keseluruhan. Yang keempat, memiliki semangat untuk membela Islam. Yang kelima, menyadari bahwa Islam wajib untuk diperjuangkan. Yang keenam, marah ketika adanya kemaksiatan. Dan yang ketujuh, nggak betah hidup kalau nyantai dan hura-hura. Yang kedelapan, siap untuk berkorban untuk Islam. Yang sembilan, kuat iman dan kuat ilmu dan kuat ketakwaannya.
Nah, inilah sekilas mungkin trik-trik untuk menjadi pemuda idaman. Kalau boleh nyari yang lainnya, boleh-boleh aja sih. Tapi dari 9 tips ini, kamu bisa ya menjadi remaja Islam yang pemberani untuk menegakkan kalimat Allah. Dan tentu saja untuk menghasilkan para remaja pilihan seperti ini tentunya dibutuhkan pembinaan yang benar, baik kepada para remaja dan dari lingkungan, kemudian dari keluarga. Ini juga memberikan pengaruh yang baik bagi perkembangan kepribadian pemuda kita. Masyarakat dan negara pun perlu untuk memberikan suasana yang kondusif bagi pembinaan pemuda, yang memberikan pengawasan yang baik, bukan malah memberikan pengaruh yang buruk. Ilmu yang dibarengi dengan ketakwaan akan menjadikan kamu sebagai pemuda muslim yang memiliki peran besar dalam kemajuan bangsa dan juga peradaban. Dan tak hanya mustahil, akan menjadi pemuda idaman bagi umat Islam. Era kebebasan yang kebablasan ini harus segera diakhiri. Semrawutnya peta kehidupan masyarakat kapitalis ini harus cepat mungkin diubah ke model kehidupan yang islami, yakni Islam sebagai sebuah ideologi yang nantinya bakalan melindungi umat dengan penerapan akidah